Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Sekali lagi saya mengajak Anda dimanapun Anda berada, yuk kita siapkan hati kita sama-sama pagi hari ini untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada, situasi apapun yang Anda sedang hadapi, di mana firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Anda terima pagi hari ini saya percaya akan menguatkan Anda, memberikan Anda penyegaran dan menambahkan iman Anda. Dan saya percaya ketika iman itu ditambahkan maka mujizat akan terjadi. Mari saya mengajak Anda sekali lagi, yuk kita siapkan hati, kita berdoa, undang Roh Kudus untuk menuntun kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami memberikan hidup kami menaruh setiap pikiran dan kami menaruhnya di bawah kaki Kristus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami belajar dan menerima kebenaran-Mu pagi hari ini. Apa yang sudah Engkau taruh dalam hati hamba-Mu untuk disampaikan, aku berdoa pagi hari ini biarlah semuanya disampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kami berdoa secara khusus, Roh Kudus urapi hamba-Mu dan mampukan hamba dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan pesan Tuhan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan biarlah pagi hari ini semua kami boleh dikuatkan, disegarkan. Kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami semua disegarkan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa para malaikat orang kudus, mari kami mengundang kalian semua untuk melakukan hal yang ajaib di tengah-tengah setiap umat-Mu, bawa mereka untuk boleh mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup mereka dimanapun mereka berada. Di semuanya Roh Kudus kami kembalikan kepada Engkau, kami memberikan hormat kemuliaan buat Engkau dalam nama Yesus. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam program Amin pagi hari ini, di mana saya akan menyampaikan sebuah firman dengan judul Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Saudara, saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang ngalami masa-masa yang gak enak, ngalami masa-masa kesesakan. Saya mendengar ada begitu banyak sekali berita-berita yang sebenarnya kurang enak. Tapi mau gak mau, suka gak suka, mereka sedang hadapi hari-hari ini. Ada orang-orang yang mengalami kerugian begitu banyak dalam usaha mereka. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesedihan karena harus ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi dalam sekejap mata. Dalam tiba-tiba, mereka tiba-tiba saja kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan ada beberapa orang yang tiba-tiba saja keluarganya, orang-orang yang mereka cintai semuanya mengalami sakit penyakit, sehingga membuat mereka mengalami seolah-olah ada dalam masa kesesakan. Saya nggak tahu pagi hari ini apa yang terjadi dalam hidup Anda. Mungkin Anda sedang mengalami, di mana Anda mengalami kayaknya ini adalah masa di mana aku mengalami kesesakan dalam kehidupanku. But what the Bible say, ini Alkitab katakan. Roh Kudus taruh di hati saya sebuah firman dengan judul yaitu Berserulah kepadaku. Kita berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Saudara, Yeremia 33 ayat 3 adalah ayat yang luar biasa dan saya tahu semua kita pasti tahu ayat ini. But this morning I just remind you again this word. Ini yang Roh Kudus taruh di hati saya, dikatakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, ayat ini jelas sekali berkata, the first ayat ini ngomong berserulah kepada Tuhan, berserulah kepadaku. Dan ketika Anda berseru kepada Tuhan, apa yang Dia akan lakukan? Yang pertama, Dia akan menjawab Anda. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang kita nggak pahami. Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak orang merasa bahwa Tuhan, banyak hal yang kami nggak ngerti. Sampai kapan COVID ini berakhir? Kami nggak ngerti apa yang harus, what next yang harus kami lakukan dan sebagainya. Jawabannya Yeremia 33 ayat 3, remind us bahwa berserulah kepada Tuhan. Maka Dia bukan cuma menjawab, tapi Dia akan memberitahukan kepada Anda dan saya hal-hal yang besar yang Anda nggak pahami. Bahkan dikatakan hal-hal yang tidak Anda ketahui. Ketahuilah di bawah kolong langit ini ada begitu banyak hal yang seolah-olah kita berkata bahwa kita tahu, kita ngerti. Padahal sejujurnya kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Banyak hal. Alkitab jelas sekali berkata ada begitu banyak hal yang sebenarnya kita nggak ngerti. Makanya kita perlu berseru kepada Tuhan dan Dia akan menjawab
dan Dia akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak kita ketahui. Mari saya mengajak Anda pagi hari ini, yuk sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Kalau Anda pelajari untuk pertama kalinya orang mulai berseru memanggil nama Tuhan, itu dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26. Di mana ketika hari itu Set mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Enos, yang merupakan generasi ketiga dari umat Tuhan. Jadi kalau Anda pelajari Kejadian pasal 4 ayat 26, itu pertama kalinya orang mulai memanggil nama Tuhan. Kata memanggil nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, yaitu artinya itu berseru nyaring atau berteriak kepada, yaitu berteriak dengan suara yang dapat didengar. Nah, saudara, Nabi Yoel menulis kitab sekitar 800 sebelum Masehi pun meneruskan tradisi ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Anda bisa baca dalam Yoel pasal 2 ayat 32. Dan ini ditulis oleh Nabi Yoel sebelum 800 sebelum Masehi, 800 tahun sebelum Masehi. Dan tradisi ini terus dilakukan, dan bahkan di kitab Yoel pasal 2 ayat 32 ditulis, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kalau Anda pelajari juga dalam Perjanjian Baru, hal senada disampaikan, ditulis oleh Paulus sekitar kurang lebih 600 Masehi di Roma, pasal yang ke-10 ayat 13, dan sekitar tahun 68 Masehi di kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 21. Kata epikalio dalam bahasa Yunani bisa berarti menyebut, berseru kepada Allah, berdoa, menamakan atau naik banding. Bahasa Yunani untuk kata berseru adalah kaleo, artinya memanggil nama seseorang. Doa yang berseru merupakan doa yang dibawakan seorang kepada Tuhan dengan segenap hati, jelas, terperinci, kadang disertai dengan erangan dan air mata. Itulah what is definition dan pengertian daripada berseru, baik dalam Hebrew maupun dalam Yunani, saudara. Nah, kalau bicara mengenai berseru, berbicara tentang fokus dan ketekunan. Kalau kita bicara berkata bahwa kita berseru-seru kepada Tuhan, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama fokus kepada siapa kita berseru, dan yang kedua dilakukan dengan ketekunan. Jadi kalau kita bicara mengenai tentang berseru, ada dua faktor yang sangat penting yang harus Anda perhatikan, yaitu yang pertama fokus kepada siapa kita berseru. Kita harus jelas fokusnya ke siapa nih, dan tentu kepada Tuhan. Dan yang kedua dilakukan dengan tekun, saudara. Bahkan kadang-kadang, saudara, seperti dari arti kata kaleo sendiri, kadang-kadang dengan erangan disertai dan dengan tetesan air mata sambil berseru. Ketika berseru maka fokus pandangan hanya tertuju kepada orang yang kita panggil atau yang kita berseru kepada siapa. Dengan demikian, saat kita berseru kepada Tuhan, maka saudara, yang terjadi kita harus fokus kepada Tuhan, berseru dan dilakukan secara konsisten, terus-menerus, berulang-ulang. Dan ini menunjukkan sebuah seruan yang sungguh-sungguh, saudara, disertai dengan ketekunan. Dan ini yang mesti dilakukan. Lukas 18 ayat 7, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu untuk sebelum menolong mereka? Sekali lagi dikatakan Lukas pasal 18, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan dia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka. Saudara, itu sebabnya dalam waktu kesesakan, mungkin hari-hari ini Anda mengalami banyak hal yang gak enak, kesesakan. Saya punya teman tiba-tiba ngalami sakit penyakit dan gak bisa berjalan dan sebagainya. Saya juga punya teman yang tiba-tiba ditinggal oleh orang yang dicintainya, dan mungkin itu adalah masa kesesakan dalam kehidupan mereka. Saya mau sampaikan kepada Anda semua, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepada Allah? Jangan kita komplain, jangan kita sungut-sungut, tapi biarlah kita berseru-seru dengan Tuhan. Artinya kita lakukan dengan fokus kepada siapa kita berseru memanggil, lalu dilakukan terus-menerus dan dilakukan secara konsisten,
kepada Allah. Dan saya percaya dia pasti akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepada Tuhan. Makanya ayo jangan lekas bosan, jangan lekas berhenti ketika kita berseru tapi belum ada jawaban. Tapi teruslah fokus kepada Tuhan dan teruslah fokus bertekun menanti pertolongan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menantikan Tuhan karena mereka akan dapat kekuatan yang baru, saudara. Itu sebabnya yuk sama-sama terus dalam kesesakan, dalam situasi yang gak enak, biar kita fokus berseru kepada Tuhan dan dilakukan secara tekun dan konsisten terus menerus. Mazmur 118 ayat 5 dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Pemazmur menulis dalam kesesakan dia berseru kepada Allah, kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawabnya dengan memberikan kelegaan. Saya percaya ketika Anda berseru-seru, ingat dua hal ini yang penting yang Anda mesti libatkan, yaitu berserulah dengan sebuah fokus yang jelas kepada siapa Anda berseru. Jangan kepada yang lain dan jangan fokus kepada masalah Anda, tapi fokuslah kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan secara terus-menerus, secara konsisten. Maka dia akan mendengar dari sorga dan menjawabnya dengan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam beberapa ini ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Saya ambil contoh salah satunya The Story of Bartimaeus. Saudara tahu seorang pengemis buta, ketika suatu hari dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang dan lewat di tempat kotanya. Apa yang terjadi? Dia mulai berseru kepada Yesus. Alkitab mencatat dalam Markus pasal 10 ayat 47. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia berseru, saudara, dia ditegur oleh orang banyak supaya diam, termasuk murid-muridnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap fokus dan lakukan dengan terus-menerus. This is the key, ini kuncinya ketika kita berseru kepada Tuhan. Dua hal yang penting yang harus Anda libatkan, yaitu yang pertama, fokus kepada siapa yang Anda panggil dan lakukan dengan terus-menerus. Mungkin ada gangguan dari pihak luar, pihak lain, tapi tetap fokus. From the story of Bartimaeus, Anda belajar dua hal ini. Ketika dia ditegur orang banyak supaya diam, dia tetap fokus dan dia lakukan secara konsisten terus-menerus dengan tekun. Bahkan dia berteriak lebih keras lagi, dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, mungkin hari-hari ini ketika Anda sedang berseru, ada orang-orang yang menghalangi Anda. Mungkin ada halangan, ada rintangan. Jangan stop, tapi terus berseru, makin fokus. Mungkin disertai dengan air mata, erangan seperti yang arti daripada Kalio sendiri. Saudara percayalah, maka dia akan mendengar dari sorga dan akan menjawab dengan memberi kelegaan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Markus 10 ayat 52 mencatat, saudara, mendengar seruan Bartimaeus, Yesus mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan. Pada saat itu dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku lakukan? Lalu dia berkata, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Semua tahu the whole story daripada Bartimaeus. Dan dia disembuhkan Tuhan. Kuncinya adalah satu, berseru dengan tekun dan berserulah dengan sebuah fokus yang jelas kepada siapa Anda berseru. Sekali lagi, saya nggak tahu apa yang Anda sedang hadapi hari-hari ini. Tapi dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, kalau Anda dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Ingat dua hal ini, fokus dan terus menerus. Jangan putus asa, jangan stop. Push, pray until something happen. Sampai sesuatu terjadi dalam kehidupan Anda. Yang kedua adalah the story of David. Anda tahu, Daud sebelum menjadi raja, kehidupannya diwarnai dengan begitu banyak penderitaan, kesesakan yang disebabkan oleh orang-orang yang terdekatnya. Salah satunya adalah Saul, yang adalah bukan cuma rajanya, tapi juga mertuanya sendiri. Bagi Daud, sekali lagi, Saul bukan sekedar mertua, tapi juga seorang raja, pemimpin, panutan, yang seharusnya mengayomi dia, tapi justru Saul berbuat yang sebaliknya, yaitu ingin membunuh, melenyapkan Daud, saudara. Dalam keadaan terjepit, Daud pun berseru-seru kepada Tuhan. Dan dia berkata dalam Mazmur 57 ayat 3 dicatat, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Daud tidak mencari pertolongan kepada yang lain, tapi dia berseru-seru kepada Tuhan. Beberapa kali dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak.
tapi dia selalu fokus kepada yang dipanggil dan dia selalu bertekun dan terus-menerus tidak berhenti-henti. Ini yang saya mau sampaikan, pesan yang kuat sekali. Ketika kita berseru kepada Tuhan waktu kesesakan, dua hal saudara. Yang pertama, fokus kepada fokus kepada siapa yang kita panggil, yaitu Tuhan tentunya. Jangan lihat ke kanan kiri, jangan terganggu ketika ada orang-orang yang mungkin mau menghalangi seruan kita kepada Allah. Tapi terus fokus dan lakukan terus-menerus. Yang ketiga, the story of Samson. Anda tahu ketika Samson sangat haus usai membunuh ribuan orang Filistin di Lehi. Ia berseru kepada Allah dan Allah pun membelah liang batu di Lewi sehingga keluar air dari situ. Tempat itu pun akhirnya dinamai mata air penyeru, saudara. Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-14, 15, 18 dan 19, saudara. Demikian juga ketika menjelang akhir hidupnya, Samson berseru kepada Allah. Dia berkata, Tuhan, sekali lagi untuk yang terakhir kalinya, agar diberi kekuatan untuk membalaskan kedua mata yang dicungkil oleh orang Filistin. Dan tamatlah riwayat Samson dengan 3.000 orang dalam perayaan korban sembelihan kepada Dagon dewa Filistin. Anda bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Di situ dia berseru-seru sama Tuhan, bahkan di akhir hayatnya dia berseru, dia berkata, sekali lagi Tuhan kasih aku kekuatan untuk membalaskan kedua mataku. Dan saudara, Tuhan mendengar doanya. Samson hari itu sedang dalam kesesakan, terjepit, posisi yang paling rendah dalam kehidupannya, diolok-olok oleh orang lain, dan dia berseru kepada Tuhan dan dia berkata, sekali lagi kasih aku kekuatan. Dan Tuhan menjawab seruannya. Saya yakin sih ketika Anda dalam posisi yang terdesak, ketika Anda ada dalam posisi yang terjepit sekalipun posisi yang sangat rendah, ketika Anda terus berseru kepada Tuhan dengan fokus yang benar, dengan ketekunan, tidak stop, tidak give up, dan tidak berhenti, lakukan secara konsisten, saya percaya Dia akan mendengar dari sorga dan memberikan jawaban dengan memberikan kelegaan kepada setiap Anda yang percaya. Katakan amin, saudara. Lalu Anda bisa pelajari ketika Nabi Samuel berseru kepada Allah supaya diberikan guru dan hujan karena kejahatan orang Israel dengan meminta raja. Maka pada hari itu Tuhan memberikan guru dan hujan kepada Samuel. 1 Samuel pasal 12 ayat 17-18. Mazmur 99 ayat 6 juga mengatakan Musa dan Harun di antara imam-imamnya, Samuel di antara orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Allah dan Ia menjawab mereka, saudara. Ada begitu banyak tokoh di Alkitab. Yunus juga ketika dia berseru berdoa kepada Allah waktu dia ada di dalam perut ikan selama 3 hari, Tuhan pun menjawab lalu memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus pasal yang pertama ayat 17, 2 ayat 1 dan 2 dan ayat yang ke-10. Yunus berseru kepada Allah di dalam perut ikan seolah-olah ia berada di tengah-tengah dunia orang mati. Anda bisa bayangkan ketika ada dalam perut ikan, ada begitu banyak enzim atau zat-zat yang bisa menghancurkan tubuh daripada Yunus. Tapi dia berseru kepada Allah, dia seperti ada dalam dunia orang mati. Yunus pasal 2 ayat 2, dan Tuhan mendengar seruannya. Saya percaya sekali, saudara, saat dalam kesesakan, ini yang mesti Anda lakukan. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Berseru fokus kepada Allah. Dan berserulah dengan konsisten, dengan tiada henti-henti kepada Allah. Saudara, di toko Alkitab, I don't have time untuk menjelaskan semuanya. Ada begitu banyak. Abraham juga pernah mengalami hal yang sama. Yakub pernah mengalami, Yusuf pernah mengalami, Daniel pernah mengalami, Ruth pernah mengalami, Esther pernah mengalami, Musa, Petrus, Paulus. Semua mereka pernah mengalami kesesakan yang sangat hebat di dalam kehidupan mereka. Namun mereka membuat sebuah pilihan yang cerdas, yaitu berseru kepada Allah, berseru kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan mendengar suara dan seruan mereka dan menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kesesakan mereka. Hari ini kalau Anda sedang mengalami kesesakan, ayo dengan wisely, jangan mencari kepada pertolongan yang lain, tapi berseru-seru kepada Allah. Maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab Anda dalam kesesakan dan akan membebaskan kita dari setiap kesesakan. Saya mau bagikan ada beberapa janji yang Allah berikan kepada setiap kita
kalau kita berseru-seru kepada nama Tuhan. Setiap Anda dimanapun Anda berada, ketika Anda berseru kepada Allah dengan fokus memanggil namanya, tidak kepada fokus yang lain, dengan bertekun terus-menerus, tidak pernah give up, maka saudara, ini janji buat Anda semua. Mazmur 50 ayat 15 dikatakan kita akan diluputkan. Kalau Anda berseru kepada Allah, janji yang pertama, Dia akan meluputkan kita. Mazmur 91 ayat 15, disertai Tuhan. Ketika kita berseru, bukan cuma kita akan diluputkan, tapi kita akan disertai Tuhan. Mazmur 118 ayat 5, Dia akan memberi kelegaan. Ketika Anda berseru kepada Allah dalam masa kesesakan, Dia akan memberikan kelegaan. Mazmur 31 ayat 18, ketika Anda berseru-seru kepada Tuhan, tidak akan mendapat malu, saudara. Saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berseru-seru kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 17, ketika kita berseru kepada nama Tuhan, maka kita akan diselamatkan, saudara. Ketika Anda mengalami kesesakan, Anda berseru kepada Allah, Anda akan diselamatkan, saudara. Yeremia 29 ayat 12, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar setiap seruan kita. Yeremia 33 ayat 3, sesuai dengan tema yang saya sampaikan pagi hari ini, I just remind you again, Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita terpahami dan juga yang tidak kita ketahui, saudara. Dan ini adalah janji daripada yang Tuhan berikan ketika kita berseru kepada Tuhan. Tapi ingat, I just remind you again, ketika berseru-seru kepada Tuhan, libatkan dengan dua faktor ini. Fokus kepada siapa Anda memanggil, siapa yang Anda panggil, fokus dengan itu. Kalau kita memanggil Tuhan, fokuslah. Belajar dari Bartimeus. Ketika Bartimeus berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya saudara, fokus dengan itu. Anda cry out to the Lord, berseru kepada Allah, mungkin sambil meneteskan air mata, sambil ngerang dan berkata, Lord, I need you to come, I need you to help. Aku butuh Engkau datang dan menolong aku. Dan saya percaya Dia akan datang dan menolong kehidupan Anda, saudara. Dia pasti akan menolong Anda. Tapi saudara, sebagai penutup ada hal yang saya mau sampaikan buat Anda penting sekali. Bagian terakhir ini menurut saya bagian yang terpenting yang harus Anda perhatikan. Ketika kita tadi belajar definition, lalu kita belajar tentang berseru tokoh-tokoh, di mana kita mempelajari begitu banyak example, contoh-contoh daripada tokoh-tokoh Alkitab yang sebenarnya juga mereka ngalami kesesakan, ngalami masa-masa terjepit, tapi Tuhan menolong mereka. Lalu kita belajar yang poin yang ketiga, bagaimana janji Allah tentang orang-orang yang berseru kepadanya. Dan yang terakhir, saya mau membuat sebuah warning dalam kehidupan Anda. Warning ini benar-benar bukan cuma buat Anda, tapi buat saya, buat kita semua. Perhatikan baik-baik. Menurut Matius 7 ayat 21, kayaknya ini kontradiksi dengan apa yang tadi kita sampaikan. Ini bukan kontradiksi, tapi sebenarnya ini melengkapi dan mengingatkan kita. Remind us, remember, warning buat kita semua. Menurut Mazmur Matius, maksud saya 7 ayat 21 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, dengar baik-baik, ini yang Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tadi kita pelajari ada begitu banyak janji Tuhan, bila kita berseru, kita akan diluputkan, disertai, diberikan kelegaan, tidak dapat malu, diselamatkan. And then tiba-tiba kenapa muncul Matius 7 ayat 21 yang mengatakan justru Yesus sendiri yang ngomong, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak-Ku. Ayat berikutnya ini ngeri, dikatakan pada hari terakhir, yaitu pada hari di mana banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Artinya dengan kekuatan-Mu dan menuruti perintah-Mu, mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat, dunamis, kekuatan, kuasa demi nama-Mu juga. Dan hari itu Alkitab berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanya daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Saudara, ayat ini mengerikan sekali, karena dikatakan bukan orang yang berseru, padahal kita tadi belajar janji Allah tentang
janji kepada orang yang berseru akan diselamatkan. Tapi kenyataannya kok ada Matius 7 ayat 21 seolah-olah kontradiksi. Bukan kontradiktif, bukan kontradiksi. Tetapi saudara, ayat ini mengingatkan Anda bahwa tidak cukup hanya berseru kepada Allah, tapi kita harus mengerti kehendak Bapa dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Surah ayat ini mengingatkan saya untuk hati-hati karena dikatakan aku akan berterus terang gak kenal kamu. Kita harus benar-benar mengenal siapa yang kita panggil. Dan Tuhan juga mengenal kita siapa yang memanggil dia. Itu penting sekali. Ada sebuah unsur dalam Matius 7 ayat 21 mengingatkan saya bahwa ketika Anda memanggil seseorang, pastikan Anda mengenal siapa yang Anda panggil. Dan orang yang Anda panggil juga mengenal Anda. Saudara, ada begitu banyak orang bisa berseru kepada Tuhan tanpa mengenal Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Dan yang paling penting saudara, Lukas 6 ayat 46 mengingatkan saya. Makanya itulah yang dipertanyakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ternyata saudara, walaupun demi nama Tuhan Yesus saja tidak cukup bila tidak disertai dengan tindakan melakukan kehendak Bapa Sorgawi. Lukas 6:46 jelas berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ada begitu banyak orang yang hanya saja memanggil nama Tuhan tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Dan kepada orang-orang kelompok inilah yang Yesus katakan, aku enggak kenal kamu, hanya daripadaku pembuat kejahatan. Dalam beberapa terjemahan yang saya baca dikatakan, why Tuhan mengatakan bahwa enggak kenal lalu disamakan dengan orang yang jahat. Karena simple saudara, waktu saya baca terjemahan, karena dikatakan they use my name, mereka menggunakan namaku bukan untuk kepentingan kerajaan Allah tapi untuk kepentingan mereka secara pribadi. Jangan memakai kuasa Tuhan, jangan memakai karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda untuk kepentingan pribadi, untuk ketenaran pribadi, untuk motivasi-motivasi yang lain daripada Tuhan, saudara. Saya mengingatkan Anda semua, termasuk mengingatkan saya sebagai pengkhotbahnya. Jangan sampai ketika kita berseru kepada Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah khotbah Tuhan, aku sudah sampaikan firman-Mu, aku sudah melakukan mujizat, nyembuhin orang sakit, dan waktu itu Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Bahkan dikatakan hanya daripadaku pembuat kejahatan. Bahkan dikatakan bukan cuma gak kenal tapi disamakan dengan pembuat kejahatan. Kenapa? They use my name, bukan untuk kepentingan kerajaan, kepentingan Tuhan, tapi kepentingan pribadi. Dan yang lebih parah lagi, mereka memanggil nama Tuhan tanpa mereka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. It's not enough cuman kita berseru kepada Tuhan. Dan ini akhir daripada khotbah di Amin ini yang saya mau sampaikan di poin ini untuk melengkapi. Berseru dengan Tuhan harus libatkan fokus siapa kita panggil dan terus menerus secara konsisten. Tapi kembali lagi harus dengan hati yang benar. Jangan cuma berseru kepada Tuhan seperti Lukas 6 ayat 46, tapi tidak pernah melakukan apa yang aku perintahkan. Kita berseru kepada Tuhan, tapi hati kita juga benar, yaitu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Intinya kita bukan cuma berseru kepada Tuhan, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita lakukan. Dan jangan pakai kuasa Tuhan, jangan pakai karunia, semua yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda untuk kepentingan pribadi, untuk kesenangan pribadi, tapi pakailah untuk kehormatan, kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, saudara, dalam Ayub pasal 27 ayat 8-10 dikatakan, Allah tidak akan mendengarkan teriakan orang durhaka jika kesesakan menimpanya setiap waktu. Dan remember, Ayub 27 ayat 8-10 mengingatkan kita, sekalipun kita berseru-seru kepada Allah setiap waktu, Dia tidak akan mendengarkan teriakan orang durhaka. Jadi saudara, kita harus libatkan yang namanya fokus dan juga terus-menerus. Tetapi saudara, dikatakan jangan cuma kita berseru kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan juga jangan sampai kita berseru sama Tuhan, tapi hati kita durhaka, saudara. Allah tidak mendengarkan teriakan orang durhaka jika kesesakan menimpanya setiap waktu. Jangan durhaka kepada Tuhan, jangan durhaka kepada orang tua, jangan durhaka kepada orang-orang yang sudah menolong kehidupan Anda. Saudara, dikatakan
Allah tidak mendengar teriakan orang durhaka jika kesesakan menimpanya setiap waktu, apalagi kepada orang yang tidak mengenalnya. Yunus pasal 1 ayat 6, dia nggak akan dengar teriakan seruan orang-orang yang secara pribadi tidak mengenal dia. Lalu saya akan tutup dengan beberapa ayat. 2 Timotius 2 ayat 22 mengatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dikatakan saudara, jauhi nafsu orang muda, kejar keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan salah satu komplit hal yang saya mau sampaikan buat Anda, kita berseru tapi memiliki hati yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudara perlu kemurnian hati. Waktu kita berseru kepada Allah dengan hati yang tulus, hati yang murni, maka saya percaya dari sorga Dia akan mendengar seruan kita dan Dia akan menolong kita, menjawab kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Dan akhirnya saudara, Yesaya 55 ayat 6 berkata, akhirnya carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, mumpung masih ada kesempatan. Saya tahu saudara, ada begitu banyak orang berkata, hari-hari ini kita kepingin ibadah, kenapa belum boleh, masih online dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, waktu dulu kita udah dikasih kesempatan untuk beribadah, tapi kita nggak serius beribadah. Hari-hari ini kesempatan mulai ditutup, sehingga yang ibadah juga terbatas, hanya yang melayani dan sebagainya. Lalu kita berlomba-lomba mau ibadah. Saudara, jangan sampai kita, ketika mumpung Dia masih dekat, berserulah kepada Tuhan. Mumpung Ia masih berkenan ditemui, berserulah kepada Tuhan, carilah Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 ini mengingatkan Anda dan saya, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, ada begitu banyak orang, saya sampaikan waktu itu, hari-hari ini ada begitu banyak persediaan oksigen di rumah sakit mulai menipis. Beberapa orang susah nyari oksigen dan mereka sekarang beli oksigen. Mereka bernafas tapi mereka harus bayar. Saya sampaikan, dulu kita dikasih nafas sampai hari ini gratis, tapi kita nggak mau syukuri dan kita nggak mau beribadah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Sekarang kita harus bayar nafas, kita harus bayar oksigen, dan kita ada uang pun kadang-kadang tidak dapat oksigen. Saudara, makanya sekali lagi saya katakan, mumpung masih ada waktu, kesempatan, carilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan ketika dalam kesesakan. Dan saya percaya dari sorga Dia akan mendengar, memberitahukan kepada Anda hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat yang Anda dan saya tidak ketahui akan disampaikan kepada Anda. Sekali lagi, I just remind you, dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin hari ini, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, dan berserulah kepadanya selama masih ada waktu. Saudara, selama Ia masih berkenan, selama masih ada waktu, cari Tuhan, berseru sama Tuhan di dalam kesesakan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini program Amin. Hamba-Mu sudah sampaikan, sudah selesai berbicara, tapi aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus Kau terus berbicara kepada setiap mereka, jamah mereka dimanapun mereka berada. Hari ini aku berdoa setiap umat-Mu yang menyaksikan program Amin dimanapun mereka berada. Mungkin mereka saat ini sedang dalam kesesakan, kejepit Tuhan, situasi yang gak enak, tapi aku berdoa, biarlah kami diberikan kekuatan untuk terus berseru-seru kepada Tuhan dengan konsisten, dengan tekun, dengan fokus, dengan hati yang murni, tetapi juga menjadi pelaku akan firman-Mu. Kami itu tidak seperti hanya cuman berseru, tapi tidak mau melakukan perintah-Mu. Mampukan kami Tuhan, untuk bukan cuman berseru, tapi melakukan perintah-Mu, dan yang paling penting memiliki hati nurani yang bersih, tulus, dan yang murni di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya semua seruan kami pasti Engkau akan dengar, dan Kau sendiri yang Tuhan akan mendengar dari sorga dan menolong dan melepaskan kami dari setiap kesesakan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap umat-Mu. Kalau ada yang menyaksikan mereka sedang sakit, Kau jamah sembuhkan mereka. Mereka mungkin di rumah sakit, Kau jamah dan sembuhkan mereka. I speak healing and I speak life in the name of Jesus. Mereka yang membutuhkan kekuatan, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka, dan lepaskan setiap mereka dari kesesakan. I bless them, be blessed in the name of Jesus. Terima kasih Bapak.
Hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus Kau terus bekerja dan berbicara kepada mereka. Para malaikat orang kudus layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi I just remind you dimanapun Anda berada, ketika Anda sedang terjepit, ada dalam masalah, dalam kesesakan, remember, berseru-seru kepada Tuhan selama Ia masih berkenan untuk ditemui. Carilah Tuhan sungguh-sungguh. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya.